Sudah. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu ya di penghujung bulan April menjelang Idul Fitri ini. Semoga kita masih sama-sama diberikan semangat gitu ya, semangat terus sebagai orang muda untuk terus jalan aja, terus jalan dulu aja gitu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan diseminasi survei layanan untuk remaja dan populasi kunci muda di Indonesia. Jadi, teman-teman, Inti Muda Indonesia bersama dengan tim hebat Unpad itu melakukan sebuah survei yang meneliti tentang bagaimana sih layanan kesehatan untuk remaja dan populasi kunci muda di Indonesia sejauh ini. Apa saja hambatannya, apa saja yang kira-kira bisa ditingkatkan, dan apalagi yang bisa kita lakukan sebagai orang muda dengan power yang kita punya untuk sama-sama meningkatkan layanan remaja dengan penyedia layanannya. Di tengah-tengah kita ini sudah hadir berbagai tamu undangan, mulai dari teman-teman jaringan nasional. Di sini aku lihat ada Mami Ines dan Kak Kevin dari JTI. Halo. Terus ada Mas Ahmad. Hai Mas. Ya. Ada Mas Slamet dari GWL INA. Selamat pagi Mas Slamet. Selamat pagi ya kakak. Hai, dan ada juga dari teman-teman Vokal Point Inti Muda, dari Vokal Point Inti Muda Jogja, Banten, Kaltim, Jawa Tengah, terus ada juga dari teman-teman Inti Muda daerah. Banyak ya, pokoknya banyak banget yang hadir pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi sudah menyediakan waktu untuk hadir. Dan di tengah-tengah kita juga sudah ada Kak Fani dari Hebat Unpad. Selamat pagi Kak Fani, how are you today? Pagi Agatha, alhamdulillah baik. Agatha apa kabar? Alhamdulillah ya baik. Oke, udah siap nih ya Kak Fani ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama membahas tentang hasil survei ini ya. Sudah siap ya? Oke teman-teman. Nah, sebelum kita mendengarkan bareng-bareng apa sih hasil surveinya, bagaimana sih kondisi di layanan Indonesia, layanan kesehatan untuk remaja dan populasi kunci muda untuk Indonesia saat ini gitu ya, atau per penelitian yang selesai dilakukan gitu ya. Izinkan aku dari perwakilan Ibu Muda Indonesia untuk memaparkan apa sih urgensinya gitu loh. Kenapa kami dari Ibu Muda Indonesia memutuskan untuk bekerjasama dengan Hebat Unpad dan melakukan survei di penelitian ini gitu. Kenapa kita ingin membahas ini? Karena orang muda, kami berangkat dari fakta bahwa orang muda adalah kelompok yang rentan untuk tertular HIV. Nah, teman-teman, pada tahun 2019 di seluruh dunia itu ada sekitar 1,7 juta remaja berusia 10 sampai 19 tahun yang hidup dengan HIV. Nah, jumlah ini adalah 5% dari total keseluruhan orang dengan HIV, di mana di Indonesia sendiri jumlah remaja positif itu baru 31% yang mengkonsumsi ARV per data Kemenkes tahun 2020. Nah, persoalan orang muda ini sangat kompleks ya, teman-teman, karena orang muda sendiri kan merupakan suatu payung yang membawahi banyak banget kelompok gitu ya. Jadi perbedaan akses informasi gitu ya yang disebabkan oleh kondisi-kondisi beberapa kelompok orang muda itu tuh sangat mempengaruhi bagaimana si orang muda itu tuh bisa mengkonsumsi informasi sampai juga bisa melakukan pengobatan gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu gitu ya bahwa ada yang namanya pengobatan ya kita nggak bisa akses gitu. Kita nggak tahu. Nah, kami melihat ada tantangan-tantangan juga dari layanan kesehatan sendiri, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas terhadap teman-teman orang muda, populasi kunci, juga value-value yang dipegang oleh petugas layanan kesehatan yang masih mendiskriminasi atau menstigma orang muda di layanan, yang akhirnya membuat mereka enggan ke layanan. Nah, berangkat dari fakta-fakta itu semua, maka kami memutuskan untuk mengkondak survei ini untuk menjadi salah satu data bahwa layanan kesehatan di Indonesia itu tuh harus ditingkatkan untuk orang muda mau datang ke layanan, mau ikut akses, dan mau sama-sama sehat gitu ya, mau sama-sama produktif gitu ya. Karena orang muda adalah masa depan bangsa dan negara gitu. Kalau orang mudanya pada sakit gitu ya, siapa nanti yang mau
memegang gitu ya masa depan negara kita gitu ya. Oke. Mungkin itu saja sih penjelasan dari aku. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cuap-cuapku selama 4 menit ya. Mungkin kita bisa langsung aja ke Kak Fani. Kak Fani, are you ready? Oke, boleh. Ready ya? Oke. Kalau begitu teman-teman kita akan sama-sama mendengarkan hasil survei tentang layanan kesehatan untuk remaja dan populasi kunci muda di Indonesia yang akan dibawakan oleh Kak Fani dan tim dari Hebat Unpad. Pada Kak Fani dan tim, dipersilahkan. Oke, terima kasih Agatha untuk waktunya dan kesempatan hari ini untuk menyampaikan hasil dari survei yang sudah kami lakukan dan bersama-sama dengan Inti Muda. Saya mau izin untuk share screen dulu karena masih disable. Sudah bisa screen sharing Kak Fani? Oke. Oke, sudah terlihat ya? Baik, rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Tadi saya dengar tamu undangan ini dari rekan-rekan organisasi, lalu juga dari rekan-rekan pemerintahan juga ada ya, dari LSM, dan rekan-rekan Inti Muda di berbagai wilayah kerja Inti Muda, dan rekan-rekan dari Polri. Nah, hari ini saya dari tim Hebat, saya bagian dari tim Hebat ingin menyampaikan terkait dengan survei layanan kesehatan reproduksi yang sudah kita sama-sama jalankan, dan juga hari ini saya tidak hanya sendiri, tapi juga ada rekan-rekan saya yang sudah hadir di sini. Kita sapa dulu, ada, ini saya panggilnya kakak aja ya, supaya lebih santai, lebih enak, karena ini kan acara remaja. Ada Kak Tari di sini, dan juga ada Kak Maul. Halo, selamat pagi. Tadi Kak Maul juga sudah bergabung, Kak? Halo, selamat pagi semua. Oke. Kami bertiga, ini dari program Hebat Unpad. Program ini juga sangat fokus pada remaja, dan juga memang program ini terkait dengan pencegahan untuk HIV/AIDS bagi remaja di Kota Bandung. Nah, kita mulai saja. Untuk paparannya, ini tidak hanya akan saya sampaikan sendiri, tapi juga nanti akan ada teman-teman saya juga ikut menyampaikan. Nah, saya bilang hari ini akan membahas beberapa menu ya, gitu, agenda yang akan kita bahas. Ada 3 menu, itu ada mengenai gambaran pelaksanaan survei, hasil survei, dan temuan rekomendasi. Mohon maaf, ini sepertinya saya perlu untuk off-cam dulu supaya lebih lancar, karena ada pemberitahuan sinyalnya agak buruk. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai menu pertama, mengenai gambaran pelaksanaan survei. Oke, ini mungkin latar belakang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Agatha, ada kebutuhan untuk mengetahui bagaimana tantangan ataupun hambatan dan juga peluang bagi RPKM, kita singkat menjadi RPKM ya, remaja populasi kunci muda ini, dan juga tadi terkait dengan angka-angka tingginya remaja HIV positif gitu yang juga ada di Indonesia. Maka tujuan dari survei ini adalah untuk menggali kebutuhan, peluang, tantangan, serta akses terkait dengan layanan kesehatan pada RPKM, dan juga ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tentunya. Nah, maka sasaran untuk survei ini adalah remaja populasi kunci muda di usia remaja, yaitu usia 15-24 tahun, kemudian juga petugas pengelola PKPR di vaskes-vaskes yang ada di 7 wilayah kerja Inti Muda Indonesia. Untuk waktu pelaksanaan dan lokasinya yaitu sekitar bulan November-Desember 2021 hingga penyelesaian laporan itu dilakukan di Januari 2022. Nah, selanjutnya ini 7 wilayahnya adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, dan di Bali ini ada di Denpasar dan juga Badung, kemudian di Jayapura. Aspek-aspek
pengukuran yang kami ukur dalam survei ini diambil dari Health Service Delivery WHO di tahun 2010. Ada 6 aspek, yaitu comprehensiveness, itu berbicara mengenai bagaimana kelengkapan dari fasilitas layanan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan, apakah sudah meliputi layanan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promosi kesehatan. Kemudian juga yang kedua ada accessibility. Accessibility ini berbicara mengenai bagaimana kemudahan akses untuk layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut. Selanjutnya ada quality, tentu ini berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada person-centeredness, ini berhubungan dengan bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di Vaskes ini mengutamakan individu ataupun klien dalam menangani ataupun memberikan pelayanan gitu. Jadi misalnya di RPKM ini fokus saja dengan apa yang dikeluhkan dari RPKM atau yang dibutuhkan gitu oleh RPKM, bukan fokus kepada misalnya terkait dengan perilaku seksual berisikonya misalnya seperti itu. Dan selanjutnya ada aspek coordination, ini terkait dengan jejaring lokal yang dilakukan fasilitas kesehatan untuk terkoordinasi dengan lembaga lain misalnya seperti LSM ataupun lembaga pemerintahan. Yang terakhir ini ada aspek accountability dan efisiensi, ini berbicara mengenai manajemen layanan kesehatan, apakah sudah baik atau belum, apakah ini terpercaya dan bisa diandalkan oleh klien ataupun pasien yang mengakses pelayanan tersebut. Nah, di luar 6 aspek ini, kami juga mengukur mengenai stigma dan diskriminasi, lalu juga perilaku berisiko terkait dengan HIV/AIDS, dan juga akses dan pengalaman dari RPKM dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Untuk pengambilan data, kami melakukan ada pengambilan 2 data yang dilakukan secara bersamaan. Kami menggunakan metode pengambilan data triangulasi, di mana data kuantitatif dan kualitatif diambil secara bersamaan. Untuk data kuantitatif, ini kami mengambil data mengenai perilaku berisiko, kebutuhan dari RPKM tersebut, akses layanan kesehatan, peluang dan hambatan di responden RPKM menggunakan kuesioner online. Sedangkan untuk data kualitatif ini untuk meng-capture bagaimana fasilitas dari layanan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan untuk RPKM dan juga tentang aksesibilitas RPKM di layanan tersebut dari sisi tenaga kesehatan ya atau nakes. Di sini kami menggunakan wawancara online. Nah, setelah mendapatkan kedua data ini, data kuantitatif dan kualitatif, kami menganalisis data tersebut. Untuk kuantitatif, kami menggunakan Excel dan SPSS. Selanjutnya, untuk kualitatif, kami menganalisis dengan cara coding dengan aspek-aspek yang sudah ada tadi, yang sudah kami tentukan. Kemudian kami menginterpretasi data tersebut, sehingga menjadi hasil dari survei ini. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil survei. Di dalamnya ini nanti akan membahas terkait dengan demografi, RPKM, dan juga nakes yang sudah kami ambil datanya. Selanjutnya juga ada pemaparan hasil dari kuesioner, data kuantitatif, dan juga hasil dari wawancara, data kualitatif. Untuk bagian demografi dan hasil dari kuesioner akan dipaparkan oleh Kak Tari. Silakan Kak Tari. Terima kasih Kak Fani. Selamat pagi semua. Melanjutkan dari Kak Fani tadi yang sudah menyampaikan gambaran dari hasil surveinya. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai hasil yang pertama adalah dari demografinya, kemudian juga hasil dari kuesioner yang diisi oleh teman-teman dari RPKM. Next, Kak Fani. Oke, nah di sini kita bisa lihat dari semua yang mengisi kuesioner ini, kita mendapatkan sebanyak 257 orang responden dengan komposisi sebagai berikut, bisa dilihat di diagramnya.
ini hampir rata 51% ini adalah responden dengan usia di atas 24 tahun dan 49% merupakan responden di usia remaja dan dewasa awal, yaitu usia 15 sampai 24 tahun. Nah, karena kami di sini ingin melihat gambaran dari sisi RPKM, maka kami hanya akan membahas hasil dari kuesioner yang diisi oleh teman-teman di usia 15 sampai 24 tahun. Nah, ini bisa dilihat dari 126 orang ini yang di usia 15 sampai 24 tahun. Ini sebagian besar jenis kelamin atau gendernya ialah laki-laki sebanyak 61%. Kemudian berikutnya 36% yang merupakan perempuan, sebanyak 2%, 3 orang ini merupakan transgender, dan ada 1 orang yang tidak bersedia menjawab pertanyaan ini. Next, Kak Fani. Oke, nah ini masih lanjut. Kita juga melihat dari kelompok populasi kunci responden. Di sini dari 126 orang responden, sebanyak 48 orang mengaku tidak termasuk ke dalam kelompok manapun. Kemudian disusul dari kelompok LSL sebanyak 35 responden. Kemudian dari ODHA sebanyak 18 orang. Kemudian ada yang tidak bersedia menjawab, ini ada 10 orang, dan berikutnya bisa dilihat ini ada waria 3 orang, WPS 3 orang, pria pekerja seks 2 orang, dan penasun sebanyak 2 orang. Adapun untuk asal provinsi responden, ini paling banyak bisa kita lihat dari Jawa Barat, komposisinya 30 orang, kemudian dari Bali 27 orang, dari Papua 22 orang, dari Sumatera Utara 13 orang, Jawa Timur 13 orang, DKI Jakarta 10 orang, Sulawesi Selatan 6 orang, dan lain-lain sebanyak 5 orang. Nah, yang lain-lain ini ada dari luar daerah, yaitu ada 2 orang dari Jawa Tengah, kemudian 1 orang dari NTT, Nusa Tenggara Timur, 1 orang dari Banten, 1 orang dari Banten. Oke. Berikutnya, kami juga melihat sumber penghasilan utama respondennya. Di sini paling banyak sumber penghasilannya masih dari keluarga atau orang tua. Bisa dilihat ada 59 orang. Kemudian ada yang sudah bekerja tetap, penghasilan dari bekerja tetap sebanyak 28 orang. Kemudian freelance sebanyak 14 orang. Kemudian penghasilan dari bisnis atau wirausaha sebanyak 13 orang. Penghasilan dari pekerja seks sebanyak 7 orang. Kemudian dari pasangan sebanyak 3 orang, dan lain-lain sebanyak 2 orang. Berikutnya, untuk pendidikan, nah di sini paling banyak kita lihat ya, di diagramnya terlihat sangat jelas, mayoritas merupakan lulusan SMA, SMK, atau sederajat. Ini kita bisa lihat jumlahnya ada 87 orang responden. Berikutnya, ada yang sudah lulus dari S1, kuliah S1 sebanyak 21 orang. Berikutnya lulusan SMP sebanyak 12 orang. Ada yang SD sebanyak 1 orang, sedangkan ada 5 orang lainnya yang tidak bersedia menjawab pertanyaan mengenai pendidikan ini. Kemudian, ketika ditanyakan apakah saat ini sedang menempuh pendidikan gitu, nah ini kita bisa lihat sebanyak 52%, yaitu 66 orang mengaku masih tengah menempuh pendidikan gitu ya. Sedangkan 48% lainnya ini sudah tidak menempuh pendidikan. Oke, berikutnya di sini kita juga melihat kepemilikan KTP, kepemilikan BPJS, dan pengetahuan responden terhadap inti muda. Yang pertama mengenai kepemilikan KTP, di sini 98% ya, hampir semua dari responden ini memiliki KTP, sedangkan sebagian kecilnya 2% belum memiliki KTP. Kemudian untuk BPJS, ini juga mayoritas memiliki BPJS gitu ya, 66%, 83 orang. Dan sisanya 34% ini belum memiliki BPJS. Dan yang terakhir ini pengetahuan mengenai inti muda. Jadi apakah responden pernah mendengar atau mengetahui mengenai inti muda? Ini 59% responden tahu tentang inti muda, sedangkan 41% lainnya mengaku belum mengetahui tentang inti muda. Oke, nah kalau tadi itu merupakan demografi dari responden RPKM-nya, berikut ini adalah demografi dari nakes yang kami wawancara juga gitu ya. Nah, di sini kami mewawancarai tenaga kesehatan dari 13 fasilitas kesehatan di 7 wilayah kerja inti muda yang tadi sudah Fani jelaskan. Di sini teman-teman bisa lihat dari Bandung kita mewawancara nakes dari Puskesmas Garuda dan Klinik PKBI, Klinik Mawar PKBI Jabar. Kemudian dari Jakarta
ada dari Puskesmas Kelapa Gading dan Klinik Global Indo. Dari Medan ada 1 dari Puskesmas Padang Bulan. Dari Surabaya kita mewawancarai dari Puskesmas Kedung Doro dan Putat Jaya. Dari Makassar juga kita ada 2, Puskesmas Jongaya dan Jumpandang Baru. Dari Jayapura juga kita ada 2 Vaskes ya, Puskesmas Harapan dan Puskesmas Sentani. Dari Bali ada Puskesmas Kuta II dan Klinik Bali Medika. Untuk jenis kelamin dari nakesnya ini sendiri lebih banyak perempuan sebanyak 10 orang dan 3 lainnya laki-laki. Untuk berikutnya adalah usia narasumber di sini bisa dilihat didominasi tidak didominasi juga ya, paling banyak ini ada di usia rentang 41 sampai 50 tahun, kemudian berikutnya ada di usia 31 sampai 40 tahun, 2 orang di usia 21 sampai 30 tahun, sedangkan 1 orang ini ada di usia 51 sampai 60 tahun. Oke, nah ini dari nakes yang kita wawancara, yang kami wawancara, kami juga menanyakan peran mereka di Vaskes tempat mereka bekerja. Di sini kita bisa lihat sebanyak 6 orang ini merupakan pengelola program HIV. Kemudian 4 orang merupakan pengelola program PKPR, 2 orang merupakan pengelola program PKPR dan HIV, jadi double gitu ya, dan 1 orang merupakan kepala klinik atau puskesmas. Nah, sama seperti kita menanyakan responden RPKM, di sini juga kita menanyakan kepada nakes gitu ya, responden nakes, apakah nakes mengetahui mengenai inti muda atau tidak. Nah, jawabannya 9 dari 13 responden nakes ini mengetahui tentang inti muda, sedangkan 4 orang lainnya belum mengetahui tentang inti muda. Oke, nah berikutnya kita langsung masuk ke hasil kuesioner ya. Hasil kuesioner ini kita berarti dari responden RPKM yang tadi dibahas demografinya di awal. Kita bisa lihat yang pertama ini kita dilihat yang di kanan atas. Ini kita menanyakan mengenai perilaku berisiko dan HIV responden ya. Yang pertama, jadi apakah sudah pernah tes HIV atau belum? Nah, sebanyak 64% dari responden ini sudah pernah tes HIV sebelumnya gitu. Sedangkan 36% lainnya mengaku belum pernah tes HIV. Kemudian setelah itu ada lagi pertanyaan mengenai apakah pernah melakukan perilaku berisiko terkait risiko terinfeksi HIV. Nah, ini sebanyak 45% ini mengaku belum pernah, tidak pernah. Kemudian 43% ini sudah mengaku iya, pernah melakukan. Dan sebanyak 12% ini mungkin. Jadi mungkin ada ketidakpahaman atau agak kebingungan mengenai istilah perilaku berisiko ini, sehingga responden menjawab mungkin pernah atau mungkin tidak gitu, atau mungkin lupa. Oke, berikutnya adalah lokasi tes HIV yang sudah tes HIV gitu ya. Nah, sebanyak 52 orang ini melakukannya di puskesmas, 11 orang ini melakukan di mobile testing dengan LSM, jadi kerjasama dengan LSM. Kemudian 8 orang di klinik, 5 orang di rumah sakit, 4 orang di sekolah atau kampus, dan 1 orang di rumah teman. Nah, berikutnya ini kita langsung melihat asesmen, kita melihat dari yang tadi health service delivery, ada yang pertama adalah dari comprehensiveness. Comprehensiveness ini yang tadi adalah fasilitas kesehatan apakah sudah memberikan pelayanan lengkap atau belum gitu. Apakah sudah memiliki layanan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promkes gitu. Nah, kita bisa lihat di sini dari total 115 responden, sebanyak 67% mengaku bahwa kelengkapan fasilitas di Vaskes ini sudah cukup lengkap. Kemudian 10 orang menjawab belum lengkap, dan 23% menjawab tidak tahu. Kemudian berikutnya pemenuhan kebutuhan oleh layanan kesehatan. Kalau yang tadi fasilitas, kalau ini apakah kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum? Sebanyak 85% merasa Vaskes sudah memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan 15% lainnya merasa kebutuhannya belum terpenuhi oleh Vaskes. Oke, berikutnya ini accessibility. Accessibility ini berarti akses menuju layanan kesehatan. Apakah mudah gitu bagi mereka? Apakah memakan biaya besar? Apakah mereka mengalami kendala dalam mengaksesnya atau tidak? Seperti itu. Yang pertama, ini kita bisa lihat pengetahuan responden terhadap PKPR gitu ya. Sebanyak
53% dari responden mengaku pernah mendengar tentang PKPR. Kemudian 47% dari responden mengaku belum pernah mendengar tentang PKPR. Nah, dari yang sudah mengetahui tentang PKPR, apakah sudah mengakses gitu ya? Ada 49% dari 67 total yang sudah mengetahui tentang PKPR mengaku sudah pernah mengakses PKPR. Sedangkan 51%-nya ini belum pernah mengakses PKPR. Jadi mungkin meskipun sudah pernah mendengar PKPR itu apa, tapi ternyata masih lebih banyak yang belum pernah mengaksesnya. Kemudian di sini kita bisa lihat kebutuhan akses PKPR-nya apa saja. Paling banyak di sini adalah pemberian informasi dan edukasi sebanyak 21 jawaban yang masuk. Berikutnya adalah pemeriksaan medis, berikutnya adalah konseling, dan yang terakhir adalah pengobatan. Oke, ini masih di accessibility. Kita melihat juga layanan yang diakses RPKM gitu di Vaskes. Yang pertama adalah layanan informasi dan edukasi. Jadi tidak hanya di PKPR, tapi secara umum di layanan kesehatan yang diakses oleh teman-teman RPKM adalah layanan informasi dan edukasi. Kemudian adalah yang kedua adalah tes HIV, yang ketiga adalah konseling umum, kemudian tes IMS, konseling kesehatan jiwa, dan tes kehamilan. Ini jumlahnya adalah jumlah respons yang masuk ya teman-teman. Berikutnya, pertimbangan akses layanan kesehatan, kita bisa lihat di sini yang pertama 57 respon menjawab jarak dari tempat tinggal gitu. Jarak dari tempat tinggal ini macam-macam, apakah mereka menganggap yang jauh atau yang dekat. Jadi mereka mempertimbangkan jarak itu sebagai keputusan mereka untuk mengakses layanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi. Jadi ketika direkomendasikan oleh seseorang dari teman mungkin atau dari LSM, mereka akan cenderung memilih untuk mengakses layanan kesehatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah nakes ramah, karena dianggap sudah ramah, gitu, sudah friendly, maka mereka memilih ke layanan kesehatan tertentu. Berikutnya adalah karena kerahasiaan terjamin, kemudian layanan yang lengkap, dan ini berikutnya prosedur pendaftaran mudah, jadi tidak berbelit-belit, bisa langsung mengakses tanpa berputar-putar dulu gitu di layanannya, langsung mendapatkan layanan. Dan berikutnya adalah harga, pertimbangan harga, jadi murah atau bisa tidak terbilang mahal gitu bagi responden. Dan terakhir adalah adanya BPJS. Oke, berikutnya kalau tadi adalah mengapa dan pertimbangan mereka mengakses layanan kesehatan, di sini ada alasan tidak mengakses layanan kesehatan ya. Ini bagi yang RPKM yang menjawab tidak mengakses layanan kesehatan. Di sini alasannya sebanyak 8 responden mengaku tidak pernah ada gejala sakit. Gitu. Jadi karena tidak ada gejala sakit, maka tidak pernah mengakses layanan kesehatan. Berikutnya karena merasa tidak perlu mengakses, banyak 2 orang. Dan 1 orang lainnya merasa menjawab tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian kami juga menanyakan, jika sakit, apa yang dilakukan, karena kan mereka tidak mengakses layanan kesehatan gitu. Di sini kita bisa lihat 4 jawaban di sini adalah mengobati sendiri dengan obat yang dijual bebas di toko atau apotik. Jadi beli saja obat di warung misalnya atau di toko, bisa mengobati sendiri. Kemudian berikutnya adalah mengobati sendiri dengan obat tradisional gitu ya. Bedanya dengan yang tadi itu obat apotik ya, ini obat tradisional atau herbal mungkin. Kemudian bertanya pada teman atau orang lain. Kemudian ada juga menggunakan obat yang digunakan oleh teman yang pernah memiliki gejala yang sama. Dan ada 1 jawaban lain-lain. Next. Oke, nah tadi sudah di accessibility, berikutnya masuk ke quality. Quality ini merupakan pelayanan kesehatan dianggap memiliki kualitas yang baik, efektif, aman, berorientasi pada kebutuhan klien atau pasien, dan menyesuaikan dengan perubahan zaman gitu ya. Nah, ini yang pertama kita lihat adalah hal yang membuat tidak nyaman di layanan kesehatan. Di sini 39 respons, ada menjawab adalah waktu tunggu gitu. Jadi waktu tunggunya biasanya lama sehingga mereka nggak nyaman di layanan kesehatan gitu. Kemudian 34 respon lainnya ini ada sikap petugas kesehatan, dirasa kurang ramah atau galak gitu biasanya sih responnya gitu. Kemudian 20 respon berikutnya adalah layanan kesehatan tidak nyaman. Kalau yang tadi adalah yang sebelumnya adalah sikap petugas
kesehatannya kalau ini layanan kesehatan yang dirasa kurang nyaman gitu. Berikutnya adalah jam buka layanan. Ini sebanyak 18 respons. Jam buka layanannya tidak sesuai dengan kebutuhan dari si RPKM-nya. Berikutnya adalah prosedur yang rumit. Ini 16 respon. Ini berkaitan dengan yang tadi ya. Jadi ketika prosedurnya mudah dan cepat, RPKM cenderung akan memilih untuk mengakses layanan kesehatan tersebut dibandingkan dengan yang memiliki prosedur rumit. Kemudian berikutnya adalah harga atau biaya, biasanya dirasa mahal gitu. Dan ada 3 jawaban lain-lain yang tidak termasuk ke dalam kategori manapun. Oke, nah tadi sudah dari quality, sekarang berikutnya adalah kita melihat dari aspek person-centeredness. Person-centeredness ini adalah bagaimana layanan mengutamakan individu yang mendatangi layanan kesehatan dan mengesampingkan hal-hal lain di luar itu. Jadi fokusnya lebih kepada si klien atau pasien yang datang gitu. Apakah klien dan pasien bisa melihat layanan kesehatan responsif atau bisa menerima mereka dengan baik. Kemudian ada komunikasi dan kompromi yang terjalin ketika sedang melakukan pemeriksaan atau treatment seperti itu. Di sini kita lihat penghargaan dan penerimaan di layanan kesehatan gitu. Seperti apa sih dari persepsi RPKM mengenai ini? Sebanyak 92% dari total seluruh responden ini merasa bahwa mereka sudah diterima dengan baik di layanannya. Jadi secara umum sudah merasa penghargaan dan penerimaannya sudah terasa gitu. Sedangkan 8% lainnya, ini hanya 9 orang yang merasa tidak diterima dengan baik di layanan. Berikutnya adalah motivasi penguatan dari layanan kesehatan. Kalau ini lebih ke apakah mendapatkan motivasi atau penguatan gitu ketika mendapatkan treatment atau harus berobat seperti itu, apakah dimotivasi nggak sih dari layanan kesehatannya? Nah, sebanyak 90%, 104 orang ini merasa sudah mendapatkan motivasi atau penguatan tersebut dari layanan kesehatan yang diakses. Sedangkan 10% lainnya, ini 11 orang belum mendapatkan motivasi atau penguatan tersebut. Kemudian dilihat dari pelibatan pengambilan keputusan di layanan kesehatan. Pelibatan pengambilan keputusan ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan adalah komprominya gitu. Apakah di layanan kesehatan itu bisa mengikuti kebutuhan atau keperluan dari RPKM-nya sendiri dalam mengambil keputusan berobat misalnya gitu. Apakah harus mengikuti langsung dari layanan kesehatannya seperti itu. Nah, di sini 82% dari responden merasa sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga ada komunikasi dua arah antara pihak layanan kesehatan dan RPKM dalam pengambilan keputusan. Sedangkan 18% lainnya ini masih merasa belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Oke, berikutnya adalah coordination. Coordination ini adalah jejaring lokal yang terkoordinasi secara aktif dengan layanan kesehatan gitu. Jadi ini apakah si layanan kesehatannya memiliki kerjasama dengan pihak lain dari berbagai sektor, misalnya dari pihak dinas sosial atau dari LSM atau dari komunitas seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ini masih yang yang kedatangan ini kita lihat dari yang back ya. Ini yang rujukan kita bisa lihat di sebelah kanan gitu ya. Nah, sebanyak 66% dari responden keseluruhan ternyata masih lebih sering datang sendiri gitu dibandingkan dengan didampingi oleh LSM. Ternyata masih lebih banyak datang sendiri dibandingkan dengan didampingi LSM. Oke, berikutnya accountability dan efisiensi. Kalau ini berkaitan dengan manajemen pelayanan kesehatan yang baik secara umumnya gitu, penilaian mereka sudah baik atau belum, sudah terasa nyaman dan bisa mereka percaya atau belum seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini penilaian layanan kesehatan secara umum oleh RPKM sebanyak 94% dari responden RPKM merasa sudah percaya dan nyaman terhadap pelayanan kesehatan yang mereka akses. Ini sudah banyak ya, hampir seluruhnya 108 orang, sedangkan 6% lainnya, yaitu sebanyak 7 orang, merasa belum percaya dan nyaman terhadap layanan kesehatan yang dikunjungi. Kemudian,
ketika ditanya gitu, apakah kalian akan merekomendasikan layanan kesehatan yang diakses ini kepada orang lain, sebanyak 86% dari total responden, ini 99 orang, menjawab akan merekomendasikan layanan kesehatan ini untuk orang lain gitu, sedangkan 14% lainnya tidak akan merekomendasikan. Oke, nah ini di luar dari health service delivery yang tadi kita bahas, kita juga melihat faktor stigma dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh responden RPKM, karena di sini kita bisa lihat stigma dan diskriminasi juga cukup merupakan sesuatu yang cukup isu yang cukup penting gitu ya untuk remaja dan populasi kunci muda. Jadi di sini kita juga menanyakan mengenai hal tersebut. Bisa dilihat pertama yang di bagian kiri atas gitu ya, apakah pernah merasa dibuat tidak nyaman karena merupakan bagian dari RPKM. Nah, ternyata sebanyak 79%, ini 91 orang merasa tidak pernah dibuat tidak nyaman gitu ya. Jadi nyaman-nyaman saja, dan sebanyak 21% lainnya merasa pernah dibuat tidak nyaman karena merupakan bagian dari RPKM. Berikutnya, apakah pernah mendapatkan perlakuan tidak baik di layanan kesehatan? Ini sebanyak 83%, 95 orang merasa tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak baik, sedangkan 17% ini merasa pernah mendapatkan perlakuan tidak baik. Kalau yang tadi perbedaannya gitu ya, kalau yang tadi yang pertama adalah merasa dibuat tidak nyaman, kalau yang ini memang mendapatkan perlakuan konkretnya gitu yang tidak baik, seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah kekhawatiran RPKM akan diperlakukan berbeda di layanan kesehatan. Nah, kalau ini kekhawatirannya, pemikirannya apakah akan diperlakukan berbeda nggak ya, karena merupakan bagian dari RPKM gitu. Di sini kita bisa lihat 64% dari seluruh responden ini merasa tidak khawatir akan diperlakukan berbeda gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran itu. Sedangkan 36% lainnya masih merasa khawatir. Berikutnya, ini masih kekhawatiran juga, kekhawatiran RPKM akan mendapatkan penilaian negatif di layanan kesehatan. Kalau tadi kekhawatirannya mengenai diperlakukan berbeda, kalau ini mendapatkan penilaian negatif gitu ya di layanan kesehatan. Sebanyak 66% ini menjawab tidak khawatir, sedangkan 34% lainnya masih merasa khawatir. Berikutnya, kekhawatiran akan mendapatkan penilaian negatif dari pasien lainnya. Kalau yang tadi penilaian negatif di layanan kesehatan, kalau ini pelayanan dari pasien lainnya di layanan kesehatan tersebut. Sebanyak 63% merasa tidak khawatir akan penilaian negatif dari pasien lainnya, sedangkan 37% masih merasa khawatir. Yang terakhir adalah kekhawatiran terlihat diketahui oleh keluarga, saudara, atau teman gitu. Jadi kalau datang ke layanan kesehatan akan bertemu orang lain yang dikenali gitu. Nah, sebanyak 55% dari seluruh responden ini merasa tidak khawatir, sedangkan 45% yang lainnya ini masih merasa khawatir. Oke, untuk hasil wawancara akan saya kembalikan lagi kepada Kakak Fani. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tari untuk paparannya terkait dengan demografi dan hasil dari kuesioner. Selanjutnya ini mengenai hasil wawancara akan saya lanjutkan. Pada wawancara ini kami mendapatkan, tadi sudah disampaikan juga, ada 13 layanan. Pemilihan 13 layanan ini juga kami diskusikan dengan rekan-rekan dari Inti Muda, dan memang rekan-rekan Inti Muda sendiri yang memilihkan fasilitas kesehatan tersebut, karena 13 fasilitas kesehatan tersebut adalah fasilitas yang memang menjadi rujukan ataupun banyak terpaksakan dari maaf ada baik, saya lanjutkan. Jadi memang ke-13 Vaskes ini adalah Vaskes yang sering dikunjungi oleh rekan-rekan RPKM. Nah, saya akan lanjutkan pembahasan terkait dengan aspek-aspek ini, aspek-aspek yang tadi juga sudah dibahas, ada 6 aspek dan aspek tambahannya dari sisi nakes. Yang pertama mengenai comprehensiveness, aspek ini memberikan gambaran tentang bagaimana tadi juga sudah disampaikan kelengkapan paket layanan kesehatan. Nah, mungkin ini juga terkait dengan sarana-prasarana untuk menjalankan layanan tersebut. Di sini kami menanyakan terkait bagaimana layanan PKPR di fasilitas kesehatan ataupun di klinik.
Nah, di sini ada 10 puskesmas yang memang ada PKPR karena memang puskesmas itu ada PKPR dari program PKPR dari pemerintah, sedangkan tiga lainnya ini tidak tersedia layanan PKPR karena ketiga vaskes ini adalah klinik swasta. Maka dari itu di puskesmas ini menyampaikan bahwa mereka mengupayakan sudah adanya fasilitas layanan PKPR yang sesuai dengan standar nasional PKPR dari Kemenkes. Namun memang masih banyak juga yang mengatakan adanya hambatan dalam pemenuhan kelengkapan fasilitas tadi, seperti misalnya belum tersedia ruangan khusus PKPR untuk kegiatan konseling, lalu juga SDM yang masih terbatas. Tadi juga disampaikan dari data demografi bahwa ada beberapa puskesmas yang double, ada job desk yang double gitu ya, menjadi pemegang pengelola program PKPR dan juga layanan HIV. Kemudian juga belum memiliki alat pemeriksaan khusus untuk PKPR seperti timbangan, misalnya, lalu juga tes kehamilan. Selanjutnya juga terkait dengan konseling kesehatan mental. Untuk remaja ini tidak tersedia sumber daya untuk psikolognya. Selanjutnya juga disampaikan hambatannya adalah prosedur PKPR yang belum ajak di puskesmas dan kurangnya pelatihan konselor remaja di puskesmas. Nah, oleh karena itu layanan-layanan yang biasanya berjalan di PKPR di puskesmas ini adalah posyandu remaja, screening kesehatan remaja, konseling remaja pada beberapa puskesmas, kemudian pemberian tablet tambah darah yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. Dan dari 10 puskesmas yang kami wawancarai, ini hanya ada 1 puskesmas yang menyampaikan bahwa layanan, fasilitas, dan sarana prasarana PKPR-nya sudah lengkap. Itu di Puskesmas Garuda di Bandung. Lalu selanjutnya ini ada klinik. Di klinik ini mungkin agak berbeda ya, tadi sudah disampaikan juga dengan puskesmas karena tidak ada layanan khusus untuk remaja. Namun di klinik-klinik ini terdapat nakes khusus yang biasanya memang melayani rekan-rekan RPKM dan remaja yang berkunjung ke klinik tersebut. Karena tadi ini klinik-klinik ini adalah klinik rujukan untuk rekan-rekan RPKM, maka memang layanan utama dari klinik ini adalah layanan HIV dan IMS. Dan klinik juga menyampaikan bahwa mereka sudah memenuhi standar dan juga melakukan metode servis yang one-stop service untuk memberikan kenyamanan pada rekan-rekan populasi kunci. Selanjutnya, untuk aspek accessibility, ini memberikan gambaran mengenai prosedur dan alur untuk RPKM dalam mengakses layanan. Nah, di sini ada perbedaan untuk puskesmas dan klinik. Kalau di puskesmas, karena tadi terkait dengan PKPR, sebetulnya ada alur dan prosedur. Jadi untuk kedatangan pertama, remaja biasanya ini akan diarahkan ke layanan PKPR atau layanan poli umum. Namun misalnya remaja RPKM ini baru datang pertama kali, dan dia misalnya sudah menyampaikan bahwa dia ingin tes HIV misalnya, atau butuh dengan layanan HIV, maka RPKM ini akan langsung diarahkan ke poli untuk layanan HIV. Jadi memang untuk rekan-rekan RPKM ini biasanya juga langsung diarahkan ke layanan HIV. Ini sebetulnya menjadi sesuatu hal yang bisa dilihat sebagai kelebihan dan juga kekurangan karena tidak terakses dengan di layanan PKPR-nya. Nah, di puskesmas juga disampaikan tidak ada perbedaan alur antara RPKM maupun remaja umum. Namun, PKPR ini lebih berfokus untuk menjangkau remaja umum. Oleh karena itu, tidak semua PKPR ini memiliki data RPKM terkait bagaimana RPKM mengakses layanan kesehatan di vaskes tersebut. Kemudian di puskesmas ada RPKM yang menjangkaunya, disampaikan bahwa RPKM ini ada yang menjangkau puskesmasnya itu lebih jauh dari tempat tinggalnya, jadi bukan di sekitar puskesmas, di sekitar rumah, seperti juga tadi yang disampaikan oleh Kak Tari, itu jarak menjadi alasan RPKM dalam mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini karena supaya mereka tidak bertemu dengan orang yang dikenalnya, mungkin tetangga ataupun keluarga. Selanjutnya untuk di klinik disampaikan tidak ada alur khusus untuk remaja. Biasanya RPKM ini juga tahu mengenai info layanan kesehatan yang ada di klinik itu dari media sosial, karena klinik-klinik juga
biasanya melakukan promosi itu di media sosial dan juga dari teman-temannya, bisa juga dari teman-teman LSM. Nah, kemudian untuk pengunjung yang datang jauh dari klinik ini juga ada seperti halnya di puskesmas dari yang disampaikan oleh nakes, dan ini juga nakes disampaikan dari rekan-rekan RPKM yang mengunjungi klinik mereka, disampaikan bahwa pengunjung ini merasa klinik dapat menjaga rahasia klien, jadi mereka lebih condong untuk datang ke klinik. Kemudian klinik dianggap kredibel, pelayanannya cepat, fleksibel, dan sangat membantu klien ketika sedang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan. Selanjutnya terkait dengan kualitas dari layanan kesehatan. Semua puskesmas ini dan klinik menilai kualitasnya itu sudah cukup baik dan sesuai dengan SOP, terutama juga untuk layanan HIV sudah lebih maju dibandingkan ketika berbicara mengenai layanan PKPR. Nah, puskesmas dan klinik yang adalah vaskes yang memang sering dikunjungi oleh populasi kunci di daerahnya. Jadi memang sudah lebih advance dalam memberikan layanan HIV. Nah, hambatannya untuk kualitas ini mungkin juga yang disampaikan tadi ya, di hambatan-hambatan terkait kelengkapan layanan, yaitu adalah fasilitas layanan yang mungkin ruangannya belum lengkap atau belum memadai, masih kecil seperti itu, sedangkan mungkin banyak yang mengakses ke sana, dan juga SDM yang masih terbatas. Selanjutnya ini terkait dengan person-centeredness. Aspek ini itu memaparkan tentang upaya yang dilakukan fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan yang berfokus kepada RPKM sebagai klien, sehingga RPKM ini tuh bisa merasa diterima dan diakui. Nah, ini ada beberapa upaya yang kami dapatkan gitu dari puskesmas dan klinik yang disampaikan mereka berorientasi pada RPKM. Ada beberapa poin, ini salah satunya one stop service, ini yang paling banyak disampaikan ya, apalagi saat kita mewawancarai rekan-rekan ya sebagai pengelola layanan HIV, mereka mengatakan bahwa layanannya sudah one stop service. Yang kedua, menyediakan kesempatan RPKM untuk melakukan konseling lebih mendalam di luar vaskes, jadi bisa mengontak langsung ke nakesnya, gitu. Jadi sudah dekat dengan nakesnya melalui chat WhatsApp. Berikutnya pertemuan kelompok pendamping ODA. Di beberapa puskesmas ini ada pertemuan kelompok pendamping ODA yang dilakukannya di puskesmas ataupun rumah pasien. Selanjutnya ada pemberian penguatan di salah satu puskesmas ini mengatakan bahwa penguatan ini menggunakan kata kunci 3 open your mind, open your heart, dan open yourself. Selanjutnya ini ada klinik memiliki grup KDS, kelompok dukungan sebaya. Ini juga mungkin penguatan dalam bentuk kelompok terkait dengan mungkin ada keluhan-keluhan yang diidentifikasi dan bisa ditangani. Ini nanti akan dibicarakan di grup KDS ini. Selanjutnya pendekatan personal. Ini juga disampaikan menjadi upaya pelayanan yang berorientasi kepada RPKM. Selanjutnya, poin ketujuh itu meminta orang terdekat RPKM untuk mendampingi saat remaja melakukan pemeriksaan. Ini di salah satu klinik juga disampaikan bahwa ketika misalnya ingin akan membuka status, itu ditanyakan dulu apakah RPKM ingin misalnya ada yang menemani atau bisa sendiri, itu nakes sangat fokus juga pada hal itu. Kemudian juga di poin ke-8 ada puskesmas melibatkan konselor sebaya dalam pelaksanaan layanan. Dan yang terakhir, puskesmas mengupayakan penyampaian status pada keluarga remaja. Ini kami temukan di salah satu puskesmas yang menyampaikan hal ini karena berpikir bahwa keluarga sebagai support system untuk RPKM perlu diberitahu supaya juga bisa memberikan penguatan bagi RPKM tersebut. Dan puskesmas akan membantu dalam memberikan pemahaman terkait HIV ini pada keluarga supaya keluarga bisa menerima dan memahami. Selanjutnya, coordination. Coordination ini berbicara tentang jejaring kerjasama dan koordinasi. Untuk puskesmas ini tentu saja dengan pihak pemerintah ya, ada Kemenkes, lalu juga Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Untuk layanan PKPR ini biasanya koordinasi jarang terjadi, disampaikan seperti itu. Sedangkan untuk layanan HIV ini banyak puskesmas yang sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan LSM. Untuk klinik,
ternyata 3 klinik yang terlibat dalam penelitian ini memiliki koordinasi jejaring yang berbeda. Di satu klinik ini tidak memiliki jaring khusus dengan LSM, namun klinik ini sering dilibatkan dalam program-program ataupun diundang untuk menyampaikan promosi edukasi kesehatan. Lalu juga di satu klinik lainnya itu banyak berkoordinasi dengan LSM serta mendapat dukungan dari UNAIDS, Kedutaan Luar Negeri, dan juga ada dukungan donatur pribadi dalam pelaksanaan sehari-harinya. Yang terakhir, satu klinik juga berkoordinasi dengan LSM, pemerintah, dan juga lembaga nasional. Selanjutnya terkait dengan akuntability dan efisiensi. Pada akuntability dan efisiensi ini sebetulnya dipaparkan mengenai pengelolaan layanan PKPR. Nah, terkait dengan ini, bagaimana klinik mengatasi ataupun menindaklanjuti masukan-masukan saran yang diterima dari RPKM, ini juga sesuatu yang kami lihat. Nah, ini ada beberapa contoh masukan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh puskesmas ataupun klinik. Ini ada 8 poin, di mana ada beberapa poin yang memang bisa direalisasikan dan juga ada yang tidak bisa direalisasikan. Contoh yang belum dapat direalisasikan ini mungkin seperti adanya dan yang paling banyak disebutkan menyediakan layanan HIV di luar jam operasional. Karena terkait jadwal jam operasional ini juga tadi disampaikan di hasil kuesioner itu menjadi suatu hambatan bagi RPKM dalam mengakses layanan kesehatan. Namun ini ada beberapa puskesmas yang menyampaikan bahwa ini sulit dilakukan karena hal ini terkait dengan SDM, karena perlu ada tambahan honor, namun tambahan honor ini juga akan sulit untuk direalisasikan. Kecuali di klinik Mawar itu menyatakan bisa untuk menindaklanjuti masukan tersebut dengan membuka layanan di hari Sabtu, namun ini khusus untuk konseling saja. Selanjutnya untuk yang lain, ini bisa juga dilihat terkait misalnya masukan layanan khusus remaja, ini dibuka setiap hari, itu terkait yang tadi ya. Kemudian juga PKR, ada masukan PKPR disatukan saja dengan poli umum. Namun ini dikhawatirkan adanya stigma atau penilaian negatif dari masyarakat, sehingga sampai saat ini di puskesmas tersebut, layanan PKPR ini juga masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tadi masih ada penilaian negatif dari masyarakat. Lalu juga pemanggilan pasien, ini juga mungkin sudah banyak terdengar bahwa rekan-rekan dari waria ini tidak ingin dipanggil sesuai dengan nama yang tertulis di KTP. Nah, itu juga sudah bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya ini aspek stigma dan diskriminasi. Untuk stigma dan diskriminasi ini banyak nakes di puskesmas yang menyatakan bahwa sebetulnya secara umum sudah sangat berkurang dibanding sebelum-sebelumnya karena nakes sudah teredukasi dengan berbagai informasi mengenai HIV dan SOGI-SC. Tapi mungkin ada nakes dari bagian atau layanan lain di puskesmas, mungkin dari poli lain yang juga penasaran dan ingin tahu gitu tentang emang populasi kunci ini apa sih gitu, sehingga seringkali mungkin menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menjadi kurang membuat RPKM kurang nyaman di layanan tersebut. Stigma dan diskriminasi ini juga masih terjadi di masyarakat menurut nakes. Maka dari itu puskesmas melakukan pertemuan lintas sektor dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan juga selain hal itu, puskesmas juga melakukan kemudahan akses bagi populasi kunci. Ini makanya tadi saya sampaikan ada untuk alur, biasanya rekan-rekan RPKM ini akan boleh langsung menuju layanan HIV jika memang kebutuhannya adalah terkait dengan layanan HIV. Nah, disampaikan juga terkait stigma dan diskriminasi, menurut rekan-rekan nakes, self-stigma pada populasi kunci ini masih sering terjadi, dan ini mengkhawatirkan bagi nakes. Munculnya ini menurut nakes karena kurangnya informasi mengenai HIV, ataupun stigma di masyarakat, sehingga takut untuk bertemu orang lain, dan khawatir jika status HIV-nya ini diketahui, maka ia akan dikucilkan. Kekhawatirannya ini pada nakes itu karena khawatir rekan RPKM ini akan menjadi tidak mau mengakses layanan kesehatan, padahal itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi mereka. Oke, untuk menu ketiga mengenai temuan dan rekomendasi akan disampaikan oleh Kak Mawar. Silakan, Kak.
Baik. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Kak. Terdengar. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini walaupun dari tadi yang lain belum ada suaranya, masih mendengarkan kita ya. Agatha udah kasih jempol. Thank you, Agatha. Baik, di menu yang ketiga, kami akan menyampaikan mengenai temuan dan rekomendasi terkait dari hasil survei dan wawancara yang sudah dilakukan seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Tari dan Kak Fani tadi. Oke, lanjut Kak. Nah, untuk temuan ini akan disampaikan secara umum berkaitan dengan hasil survei dan wawancara, bahwa bisa kita lihat tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Fani dan Kak Tari sudah cukup detail mengenai hal-hal dan terkait aspek pengukuran yang sudah dilakukan. Ada 6 aspek tadi. Dan untuk temuan ini secara umum kita bisa lihat bahwa ternyata lebih dari separuh responden itu sudah mengetahui tentang PKPR. Namun akses PKPR memang masih cukup rendah. Nah, terkait hal ini bisa jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, misalnya karena PKPR memang ditujukan untuk remaja usia 10 sampai 18 tahun. Sedangkan kalau kita lihat tadi usia teman-teman yang datang ke layanan dan mengakses layanan kesehatan yang ke puskesmas, itu usianya banyak yang sudah lulus SMA atau sudah sudah selesai sekolah, yang berarti usianya sudah berada di atas 18 tahun. Jadi memang kemungkinan RPKM yang mengakses layanan kesehatan ke puskesmas, khususnya untuk mengakses layanan PKPR, usianya memang sudah lewat dari usia sasaran PKPR itu sendiri. Kemudian kita lihat jika teman-teman RPKM datang ke layanan, khususnya ke puskesmas, itu memang lebih diarahkan langsung ke layanan HIV. Karena sebagian besar dari mereka datang ke puskesmas karena memang misalnya ingin tes HIV, atau misalnya mengambil obat, atau konseling terkait perilaku beresiko. Nah, dari wawancara kita ketahui bahwa jika ada remaja yang datang dari rujukan LSM, itu biasanya langsung datang ke layanan HIV, walaupun usianya di bawah 18 tahun. Tapi jadi tidak diarahkan terlebih dahulu ke PKPR. Walaupun tidak semua, ada beberapa layanan juga yang menggabungkan layanan PKPR-nya dengan layanan HIV, sehingga pencatatannya juga dilakukan di kedua layanan tersebut. Hal ini mungkin nanti bisa kita lihat pada rekomendasi bagaimana sebaiknya agar remaja atau populasi kunci muda bisa juga banyak mengakses layanan PKPR. Kemudian waktu tunggu dan sikap petugas kesehatan menjadi 2 faktor utama ya. Kita lihat tadi ternyata teman-teman ketika datang ke layanan itu ada yang merasa masih kurang nyaman, ada yang merasa masih diperlakukan kurang baik. Tapi kita lihat juga tadi di datanya ternyata yang merasa khawatir itu lebih besar dari yang benar-benar mengalami. Mungkin ini juga menjadi masukan buat kita bersama bahwa terkadang teman-teman RPKM juga masih memiliki self-stigma dan hal tersebut bisa menghambat keinginan atau willingness mereka untuk mau mengakses layanan kesehatan. Lalu berikutnya remaja atau populasi kunci muda kurang menjadi sasaran penjangkauan PKPR seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Usianya memang sudah melebihi sasaran penjangkauan PKPR atau lebih dari 18 tahun. Tidak terlalu banyak RPKM di bawah 18 tahun yang punya kesempatan ataupun keinginan untuk mengakses layanan di pusat pelayanan kesehatan. Puskesmas dan klinik melakukan promosi layanan melalui media sosial dan ini sangat membantu
sangat membantu mengedukasi dan mensosialisasikan layanan kepada teman-teman di lapangan. Karena sebagian besar dari mereka datang ke puskesmas atau klinik sekarang sudah mulai tidak karena dirujuk atau diantar oleh teman-teman puskesmas, tapi mereka mengetahuinya langsung dari promosi layanan tersebut. Dan kalau dari hasil wawancara ke petugas kesehatan, kita mendapatkan informasi bahwa jumlah RPPKM perempuan yang akses layanan itu semakin naik. Mulai dari konseling untuk terkait layanan HIV-nya, tapi juga mulai mengakses layanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Misalnya keluhan menstruasi dan kesehatan lainnya. Lalu ada salah satu klinik. Nah, soal klinik ini memang cukup unik karena kalau kita lihat puskesmas punya beberapa keterbatasan untuk menyediakan layanan yang lebih mudah diakses oleh RPKM. Misalnya soal waktu, kemudian waktu tunggu, dan lain sebagainya. Dan klinik swasta ini cukup dapat menutupi kekurangan tersebut dengan menyediakan layanan yang sedikit lebih fleksibel dibanding puskesmas, misalnya dengan menyediakan waktu di luar jam hari kerja, di luar hari kerja umum, ataupun di luar jam kerja umum. Kemudian penguatan yang dilakukan salah satu klinik yang juga berupaya untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif, ya, bukan hanya berkaitan dengan kesehatan fisiknya saja, tapi juga sudah mulai banyak menyentuh aspek sosial dan psikologis dan kesehatan mental. Baik, next. Nah, dari informasi yang kita dapat, survei yang berupa gambaran, capture-capturean informasi yang kita dapat di lapangan, kita bisa menarik 5 kesimpulan bahwa secara umum fasilitas kesehatan telah dapat memberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Walaupun kualitas dan kelengkapannya memang belum merata. Dan juga berkaitan dengan faktor SDM, faktor kesediaan tempat, ya. Jadi memang misalnya ada puskesmas yang ingin sekali punya ruang PKPR atau ruang konseling khusus untuk remaja, tapi kondisi puskesmas ini memang sudah tidak memungkinkan. Jadi memang upaya untuk melengkapi fasilitas kesehatan tersebut sudah dilakukan dan sudah berusaha untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan, tapi memang masih ada beberapa kendala dalam pencapaiannya. Nah, faktor penghambat tersebut tadi bisa berasal dari penyedia layanannya itu sendiri atau dari RPKM-nya. Tadi soal self-stigma, kemudian juga soal usia, kemudian juga soal terpapar informasi mengenai layanan tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian kesadaran tentang kesehatan secara komprehensif ini baik dari layanannya sendiri maupun dari RPKM-nya itu sendiri belum tinggi, ya, jadi masih kurang karena lebih fokus pada aspek rehabilitasi, misalnya tes, obat, dan pengobatan. Belum banyak menyentuh dan berkembang pada aspek promotif dan preventif, misalnya berkaitan dengan konseling, kesehatan mental, dan konsultasi terkait pencegahan dan juga pengurangan resiko, itu masih kurang. Kemudian upaya-upaya penyebarluasannya ini memang masih butuh banyak sekali kerjasama dan upaya pengembangan, ya. Jadi banyak teman-teman RPKM yang belum tahu ada layanan konseling yang bisa mereka akses. Masih banyak yang belum tahu tentang PKPR, masih banyak yang belum tahu tentang Inti Muda. Jadi memang edukasi ini masih perlu banyak dilakukan. Kemudian kerjasama dan kesadaran dari semua pihak masih menjadi kunci utama
dalam mencapai layanan yang lebih ramah RPKM, misalnya di lokasi layanan, mungkin untuk petugas pengelola PKPR dan layanan HIV-nya sudah ramah RPKM, tapi petugas-petugas lainnya belum belum bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk teman-teman. Selain itu juga misalnya jika layanan kesehatannya terlalu ramai, itu juga bisa membuat teman-teman menjadi kurang nyaman untuk mengakses layanan. Oke, next. Nah, terkait hal tersebut, ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan, tapi mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi agar nanti bisa menjadi rekomendasi buat kita bersama hal-hal yang bisa kita lakukan untuk lebih meningkatkan akses layanan oleh RPKM kepada baik PKPR maupun layanan HIV itu sendiri, baik di puskesmas maupun klinik swasta yang tersedia. Kita perlu lebih meningkatkan branding Inti Muda sebagai wadah bagi teman-teman populasi kunci mendapatkan informasi, mendapatkan akses, mendapatkan dampingan, dan juga adanya konselor sebaya dan lain sebagainya. Ini memang masih perlu banyak ditingkatkan. Karena kalau kita lihat tadi dari data, masih ada hampir setengah dari responden yang menjawab bahwa mereka belum tahu tentang Inti Muda Indonesia. Tadi lagi soal sosialisasi layanan, ini perlu lebih dilakukan. Mungkin juga dari layanannya itu sendiri perlu didampingi untuk bisa menciptakan sumber-sumber informasi yang bisa diakses oleh teman-teman baik secara online maupun offline. Kemudian mengintegrasikan layanan PKPR dan layanan HIV di puskesmas agar lebih memudahkan teman-teman remaja populasi kunci untuk mengakses kedua layanan tersebut secara bersamaan, ataupun bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait layanan PKPR. Kemudian terkait sistem pelayanan tadi, dan ini juga masih menjadi PR besar buat kita semua, terutama kaitannya dengan upaya pengurangan stigma dan diskriminasi. Kemudian tentu saja informasi mengenai pencegahan, kemudian terkait bagaimana teman-teman RPKM juga bisa membekali diri dengan kemampuan dan kesiapan untuk melakukan pencegahan penularan HIV secara lebih mandiri. Ini juga tentu masih menjadi upaya kita bersama. Kemudian memperkuat kelompok pendamping sebaya, baik dari yang disediakan oleh layanan kesehatan itu sendiri maupun yang disediakan oleh teman-teman pendamping, misalnya lewat LSN seperti Inti Muda ataupun CBO lainnya. Memperkuat peran penjangkau dan pendamping untuk menyebarkan informasi kesehatan dan layanan kesehatan, serta mengajak RPKM untuk mengakses layanan kesehatan. Ini sebagai dampak dari sosialisasi yang semakin kuat tadi. Oke. Nah, beberapa limitasi dari survei yang kita lakukan adalah bahwa memang soal istilah, soal identifikasi diri terkait perilaku beresiko mungkin perlu lebih kita umumkan lagi bahasanya dari yang kita lakukan sebelumnya, karena dengan asumsi ini adalah para remaja atau populasi kunci muda yang terjangkau lewat Inti Muda, kita memang membuat pertanyaannya itu lebih programatik ya, dan ini menjadi limitasi ternyata karena ternyata ada dan cukup besar ya jumlah responden yang belum bisa mengidentifikasi dirinya apakah termasuk di dalam perilaku beresiko atau tidak, atau mungkin saja memang sejumlah orang tersebut
belum pernah melakukan perilaku beresiko. Ini yang tidak bisa kita gali lebih lanjut karena kuesionernya hanya dilakukan secara online. Lalu sebanyak tadi tidak mengklasifikasikan dirinya masuk ke dalam populasi kunci manapun, bisa jadi karena tidak tahu apa yang dimaksud dengan kelompok populasi kunci atau tidak bisa membedakan dirinya masuk yang mana. Hal ini mungkin menjadi tadi ya hambatan ketika kita masih menggunakan bahasa-bahasa programatik ketika menjangkau teman-teman di lapangan. Nah, ini menjadi masukan, mudah-mudahan di survei selanjutnya kita punya standar yang lebih umum, tapi juga lebih detail dan operasional, sehingga siapapun yang nanti membaca dan mengisi itu sudah menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Namun tentu saja hal ini mungkin memang perlu kita diskusikan bersama, sehingga terminologi, kemudian istilah juga adalah hal-hal yang baik populasi kunci pahami maupun non populasi kunci juga bisa pahami juga. Baik, ini beberapa dokumentasi kegiatan bahwa sebagian besar itu dilakukan secara online. Baik, demikian presentasi dari kami, cukup panjang, mohon maaf, mudah-mudahan tidak bosan mendengar penjelasan dari kami, tapi mudah-mudahan juga dengan penjelasan panjang ini bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan detail terkait survei yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak, kami kembalikan lagi kepada Kak Agatha. Terima kasih. Thank you so much Kak Mawar. Thank you juga untuk Kak Fani dan Kak Tari atas paparannya. Oke teman-teman, langsung aja ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.23. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan di-unmute mic-nya, atau kalau misalnya tidak berkenan untuk membuka mic, mungkin pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat. Silahkan. Saya boleh nggak Agatha? Boleh dong Mas, silahkan Mas. Selamat siang Agatha. Iya. Sebelumnya mengucapkan selamat dan sukses ya atas dirilisnya hasil penelitian kawan-kawan remaja. Mungkin pertanyaan saya ini awam ya, jadi mungkin latar belakang saya bukan peneliti. Jadi saya tadi membaca beberapa hasil penelitian, ada diagram-diagram, misalnya kepemilikan BPJS dari informal, kemudian informan yang melakukan tes berisiko. Tapi di diagram itu prosentasenya itu kadang-kadang melebihi 100%. Mungkin saya yang kurang mengerti kali ya angka-angka tersebut. Misalnya mungkin pemahaman saya masih konservatif kali ya. Biasanya kalau diagram itu harus totalnya 100%. Ada angka N sekian, kemudian bawahnya angka-angka sekian, kalau di total bisa 126%, 120%. Ya mungkin boleh dong memberikan penjelasan supaya saya paham untuk bisa membaca hasil survei ini. Terima kasih, begitu Agatha. Thank you so much Mas Slamet. Jadi kenapa nih ya tiba-tiba ini angkanya ini total jadi 120 kalau tidak kalau dijumlahkan gitu ya. Oke, silahkan dari tim Hebat Unpad, siapa yang ingin menjawab pertanyaannya Mas Slamet dari GWL INA? Saya coba untuk jawab ya, Kak Agatha. Silahkan Kak Fani. Halo, selamat. Mungkin sekalian juga lihat lagi PowerPoint-nya gitu ya, supaya mungkin bisa lebih jelas. Kalau saya menangkap pertanyaannya mungkin yang dibingungkan ketika misalnya ada diagram seperti inikah, Mas? Karena jawabannya ada banyak sekali gitu, atau bagaimana, Mas? Diagram yang dalam bentuk bulat itu. Oh, dalam bentuk bulat. Kira-kira yang mana? Supaya mungkin siapa tahu memang dari kami. Kepemilikan BPJS di informan atau informan yang melakukan perilaku beresiko.
yang melakukan perilaku berisiko ini ya, Mas ya? Iya, betul. Nah, ini kan kuenya, ibarat kue ini kan terbagi menjadi 3 bagian ya, ada 57%, 54,43%, ada 15%. Oh, oke. 54 ini angkanya, 43. Oke. Oke. 15. Oh, berarti 15 itu dipresentasikan menjadi 12 gitu ya. Oke, angkanya betul. Jadi mungkin agak membingungkan. Membacanya gini, 54,43. Oh, ternyata itu iya. titik 2 kan. Oh, oke. Berarti clear kalau begitu. Ya, saya tidak melihat titik 2, saya pikir itu koma gitu. Oh iya, Mas. Mungkin dari tampilannya agak karena berdekatan jadi membingungkan ya, Mas ya. Saya pikir tadi itu 57,45%. Oke, kalau begitu sudah. Terima kasih karena ini saya pesankan. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Kak Fani dan Mas Slamet. Jadi juga sama-sama jelas ya. Thank you so much Mas Slamet nih atas detailnya ya. Attention to the details-nya Mas Slamet gimana? Wow, ya, thank you so much Mas Slamet. Ada lagi Kak teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau ingin memberikan tanggapan, ingin merespon, boleh banget, dipersilahkan. Dari teman-teman inti muda daerah mungkin ada yang mau bertanya, menanggapi, merespon, atau menyanggah. Silahkan. Kak Agatha boleh ini komentar sedikit? Boleh. Iya, mungkin teman-teman apakah informasi yang kita sampaikan cukup useful kah buat teman-teman? Atau bagaimana, mungkin kami juga butuh tanggapan. Oh, ini Kak Ingrid sudah angkat tangan nih. Silakan Kak Ingrid. Halo Kak Agatha dan teman-teman dari Unpad, terima kasih banyak penjelasan dan presentasinya. Well done on the report. Aku sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih kayak comments and takeaways ya, mungkin just to start the discussion. Jadi menurut aku yang lumayan menarik juga dari findings-nya itu yang soal stigma dan diskriminasi ya, bahwa sebenarnya secara general dan majority sebenarnya lumayan bagus gitu, nggak lebih banyak yang mengalaminya positif, dan yang actually pernah mengalami tindakan diskriminatif, contohnya itu sebenarnya nggak besar angkanya. Jadi that's good on the one hand, tapi mungkin yang kelihatan banget untuk aku adalah bagian soal self stigma dan stigma dari orang-orang di sekitarnya ya, bahwa kayak orang tuh sampai mau ke layanan yang jauh dari rumahnya biar nggak ketemu dengan keluarga dan atau teman dan lain-lain. Jadi I think itu sih bagian yang juga kita inti muda dan kita semua harus juga lebih perhatiin ya, bahwa berwidu perhatiin, tapi kayak menarik juga bahwa memang bukan hanya layanannya friendly atau enggak, tapi juga apakah self stigma itu menjadi tantangan terbesar buat anak-anak muda. And that's why menurut aku sebenarnya banyak kebutuhan untuk kita meningkatkan dari sisi demand-nya gitu ya, which is what we're doing juga UNIS dengan inti muda, dan hopefully kita bisa continue. Karena dari sisi demand untuk kita bisa meningkatkan knowledge knowledge dari populasi kunci muda ini, bahwa first of all bahwa mungkin mereka berisiko ya. Tadi juga banyak yang nggak tahu bahwa mereka atau nggak merasa dirinya populasi kunci. Jadi we need to first of all increase the knowledge apakah mereka berisiko atau enggak, dan pastinya kita harus meningkatkan demand mereka dan juga menghapus ketakutan tentang mengakses layanan. Ini bisa juga dilakukan dengan kolaborasi dengan layanan itu sendiri kan, layanan-layanan yang emang udah bagus gitu, untuk menunjukkan bahwa ini bisa kok diakses, nggak seserem itu, nggak ya gitulah, untuk menghilangkan ketakutan anak-anak muda.
Nah, itu kan dari sisi demand-nya ya. Untuk dari sisi kliniknya, I'm a bit concerned karena kayak yang dari findings report ini adalah kayaknya respon mereka ke masukan-masukan seperti kayak apakah bisa diganti opening hours-nya gitu-gitu. Mereka acknowledge sebenarnya itu bagus dan penting, tapi merasa itu nggak realistis gitu ya. Jadi that's a bit difficult untuk kita semua karena memang itu udah di luar kayak mau dikasih training segimanapun atau mau ngasih contoh-contoh baik gimana pun, sebenarnya kalau at the end of the day itu mereka sumber dayanya yang limited, itu memang agak susah. Jadi aku penasaran sih dari tim Unpad ataupun Inti Muda kira-kira ada ini nggak sih ide kali ya kira-kira dari teman-teman layanan menurut mereka yang realistis itu apa dan how can we make any change kalau memang banyak limitations itu. Gitu aja. Thank you Kak Agatha. Back to you. Thank you Kak Ingrid atas tanggapannya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah perubahan yang ingin dilakukan gitu ya, banyak teman-teman, banyak petugas kesehatan terutama pengelola program HIV itu sebenarnya sudah paham betul apa yang diperlukan gitu ya, terutama misalnya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman orang muda di layanan gitu. Hanya itu tuh dinilai tidak realistis atau belum, karena memang belum ada perencanaan untuk itu gitu loh. Jadi memang susah sih ya sebenarnya. Jadi ya akhirnya perubahan yang dilakukan bukan di situ-situ aja, dalam artian yang bisa dilakukan dengan power yang kita sama-sama punya gitu loh untuk meningkatkan layanan. Tapi kalau misalnya kayak dari jam layanan gitu ya, yang emang perubahan itu perlu dilakukan sama orang-orang yang memang punya power lebih besar gitu ya, daripada pengelola program HIV, daripada teman-teman CSO, apalagi dari beneficiaries orang muda. Wah itu perlu waktu lagi gitu, makanya itu dinilai tidak realistis gitu, dan memang itu perlu dilakukan perubahan dari sistemnya juga gitu. Anyway, thank you so much Kak Ingrid atas great insight. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya teman-teman ya, tanggapan atau pertanyaannya atau responnya. Silakan, ada yang ingin berpendapat, merespon atau bertanya. Satu lagi aja. Kak Agatha, maaf nih, aku boleh menanggapi yang Kak Ingrid sampaikan nggak? Oh, boleh dong Kak Fani, silahkan. Iya, Kak Ingrid, thank you banget buat komentarnya tadi. Aku juga emang merasakan bahwa terkait tentang stigma, itu juga hal yang temuan yang cukup unik gitu, dan itu menjadi PR yang perlu dikejar gitu. Terus terkait tadi perubahan yang memungkinkan di puskesmas ya, kalau untuk jadwal tadi mungkin kalau aku melihat dari data wawancara ini yang memungkinkan itu ada di klinik, karena kalau di puskesmas mungkin susah ya karena ada kebijakan, mungkin kalaupun mau diusahakan juga itu agak panjang gitu jalannya. Kalau tadi melihat contohnya dari klinik Mawar di Bandung itu bisa diusahakan ada tambahan di hari Sabtu gitu. Walaupun memang masih terbatas di layanan konseling saja gitu, belum ada layanan yang memang full yang biasa dilakukan di hari Senin sampai Jumat. Jadi mungkin memang bisa diupayakan kalau misalnya di klinik-klinik dulu sebelum bisa ada perubahan yang dilakukan di puskesmas. Gitu sih. Itu aja Kak Agatha. Oke, thank you so much Kak Fani. Teman-teman yang lain ada lagi yang bertanya atau menanggapi? Nah, mungkin kalau nggak ada, aku anggap tidak ada ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.35 juga, udah lebih dari 5 menit dari waktu yang kita sama-sama tentukan, mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah puasa gitu ya, yang untuk yang berpuasa, semoga tahan puasanya nih sampai Lebaran, sampai maghrib gitu ya, yang tidak berpuasa, yuk makan-makan cus, abis ini kita keluar ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup teman-teman, sebelum kita akhiri sesinya, aku minta kesediaan dari teman-teman yang mau ikutan berfoto bersama, silahkan nyalain kameranya, biar nanti Kak Yogi dari Inti Muda Indonesia bisa bantu tag screenshot ya. Yo yang mau, oh iya, nanti juga teman-teman hasil surveinya secara dokumen itu bisa diupload
bisa dilihat di websitenya Inti Muda Indonesia. Tapi kalau teman-teman mau dalam bentuk presentasi gitu ya, nanti akan di-share di Instagram Inti Muda, jadi stay tune aja di Inti Muda Indonesia setelah ini. Nanti akan kita share. Oke, silakan yang mau menyalakan kamera lagi. Oke, untuk sesi dokumentasi aku kasih ke Kak Yogi. Silahkan Kak Yogi dikomandoi. Oke, baiklah kalau seperti itu ya. Terima kasih Kak Agatha, dan untuk teman-teman semua ada lagi yang ingin buka kameranya. Kalau sudah, ini ada yang udah dibalik ya. Tadi aku ngeliat laptop. Ya, udah siap semuanya. Aku hitung dari sini 1, 2, 3. Sekali lagi ya, boleh bergaya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank you so much teman-teman atas waktunya. Sampai Terima kasih jumpa. kawan-kawan Inti Muda. Thank you Mas Slamet. Sampai jumpa di acara Inti Muda lainnya. Jangan lupa stay fierce dan stay muda. Selamat siang. Dadah. Bye, Bu Agatha. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Agatha, Kak Ingrid. Semuanya.